Lakukan diskusi kasus sulit dok. Ini mungkin buat trigger kita sama-sama belajar aja dengan untuk kasus CAH. Jadi kasusnya nona 20 tahun, dikonsulkan dari PD endokrin dengan pertumbuhan rambut memang berlebih pada tubuh. Pasien ini mengeluh baru haid pada saat usia 17 tahun. Saat terakhir dicari memang katanya dia masih teratur setiap bulan, tapi saya juga jujur agak ragu karena baru ketemu sekali. Perdana di antara siklus haid disangkal. Pasien mengeluh pertumbuhan rambut yang berlebih pada tubuh sampai ke arah kumis, jenggot, kaki, dan area bokongnya. Kemudian tidak ada keluhan lain, tinggi badan 158, pendidikan terakhir SMK, saat ini pasien kuliah tidak ada gangguan intelektual. Jadi pasien dengan keluhan dia tadi delayed puberty, tapi sudah haid spontan pada saat usia 17 tahun, dan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Pada saat kita periksa didapatkan IMP 23. Pada inspeksi tampak kesan klitoromegali dan genitalia ambigu, tender stage M2P5, Ferryman Goway score 22. Kalau dilihat ini fotonya, memang izin fotonya saya salah nggak sampai foto ke area paha, tapi kalau kita lihat pertumbuhan kulit sampai ke area perianal dan klitorisnya juga membesar pada pasien ini. Dan ini penuh sampai ke dada, perut semua juga ada. Dengan Ferryman Goway score sampai 22. Untuk USG sudah dilakukan USG ginekologi oleh Dr. Kanadi, tampak sebenarnya normal uterus dan tampak masih ada kedua ovari normal dengan folikel yang normal. Ada gambarnya nggak? Ada dok. Uterusnya tampak ada adenomyosis vokal sekitar 2 cm. Ini right ovary, tampak masih adanya folikel yang distribusinya masih cukup normal. Ini pada left ovary. Jadi secara umum untuk genitalia interna sebetulnya tidak ada masalah struktur yang berarti terlepas dari adenomyosis tadi yang 2 cm itu. Kemudian untuk pemeriksaan lab pada pasien ini tahun 2023 testosteronnya kadarnya 7 dok. Total testosteronnya. Pasiennya belum pernah diperiksakan DEAS. Kemudian 17 OHP itu terakhir dicek di tahun lalu itu 138. Tapi mohon maaf saya memang nggak tahu satuannya apa dan nilai rujukan labnya berapa. Tapi kalau saya cross check dengan hasil di Prodia itu sebenarnya normal di bawah 2,8 pada fase luteal dok. Jadi kalau memang 17 OHP harus 38 dan satuannya betul maka tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat di sini kadar untuk porosnya LH 5, FSH 6, ratio masih more or less oke, estradiol 76. Yang lain tidak ada signifikan. Tiroid normal, metabolik lain dan ginjal, elektrolit semuanya normal. Nggak ada tanda-tanda salt wasting juga pada pasien ini. Jadi sudah sempat diskusi sebelumnya, diskusi kasus sulit. Dari Dr. Kanadi waktu itu menyarankan untuk evaluasi USG ulang melihat apakah ada tanda-tanda polisistik dan rencana kita untuk periksa DEAS dok pada pasien itu karena mencari sumber testosteron yang bersumber dari extra ovary. Pasiennya sudah ketemu dan saat ini masih keberatan untuk cek DEAS. Karena harus cek biaya sendiri, pasiennya bilang lagi fokus buat bayar UKT kuliah soalnya katanya. Untuk testosteron total dan SHBG kemarin saya coba linkkan, tapi lagi reagen habis juga. Kemudian dari IPD, rencana apakah masih mencari untuk androgen producing tumor juga, androgen secreting tumor, tapi belum diketahui dari mana dan memang mau cek DEAS. Kalau diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan sinakten test untuk itu ACTH stimulation test untuk menilai apakah ada CAH atau tidak. Kalau dari dokter anak tetap mereview untuk 17 OHP, tapi kembali lagi 17 OHP-nya ini mesti periksa pribadi juga. Jadi masih agak gantung karena keterbatasan dari pemeriksaan penunjang pada pasien ini. Pasien ini sudah pernah dilakukan USG pada abdomen, memang tidak tampak adanya kelainan organ intraabdomen juga. Maksudnya yang spesifik kita mau cari apa dari USG abdomen itu? Androgen secreting tumor sih dok, dan masalah kerja adrenal. Iya, kita mau lihat ada tumor suprarenal atau enggak. Jadi harusnya di situ kita secara spesifik bisa memastikan bahwa tidak ada massa pada suprarenal ya. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Tadi bone age-nya kenapa retarded girl? Iya dok. Jadi kalau retarded dia usia tulangnya berapa dibandingkan dengan usia kronologisnya? 17. Kalau 17 berarti
body cell lebih muda. Body cell lebih muda mungkin menandakan paparan E2-nya yang Justru itu makanya kita biasanya melihat apakah ada konteks apa dia melakukan pemeriksaan bone age. Kan saya pernah diskusi juga kan sama Daryl terkait dengan peran bone age ini. Jadi kita berbicara kalau bone age ini kita bicara kalau kita memang ada isu terkait dengan ingin melihat potensi tinggi badan. Artinya mungkin kita melakukan pengukuran mid parental height, jadi tinggi badan potensial secara genetik bagi seorang perempuan dikaitkan dengan tinggi badan dari kedua orang tuanya. Kalau ternyata potensi tinggi badan ini masih di bawah rata-rata, maka kita bisa melihat bone age-nya apakah memang masih retarded atau enggak. Kalau dia masih retarded, maka ada kemungkinan kita bisa memberikan growth hormone untuk katakanlah memicu terjadinya pemanjangan tulang ya. Tapi kalau misalnya dia udah sesuai, ya sebenarnya nggak make sense sih. Atau kan kita bisa melihat tinggi badan anak ini berapa sih? 158. Orang tua 160 katanya sekitar ya. Masih ada plus minusnya kan dok pada. Iya pastinya. Kalau 158 menurut saya udah cukup baik lah bagi seorang perempuan. 158. Pasiennya nggak pendek kok. Sorry. Jadi pada pasien ini mungkin direncanakan untuk selain tadi lab, mungkin workup untuk androgen secreting tumor dulu ya dok. Karena maksudnya untuk pada pasien ini kan sebetulnya keluhannya dulu kita kan dua sebetulnya, masalah virilisasinya dan memang kalau terjadi gangguan haid akibat dominans dari androgen. Tapi itu labnya kok masih sangat lama sekali ya hasilnya tahun 2023. Iya dok. Yang 2024 sama sekali nggak ada. Dan pola haidnya saat ini terakhir sih masih mengeluhkan regular menses dok. Riwayat amenorrhea sekunder, tapi saat ini sudah kembali haid lagi, masih agak ambigu sih dok, jujur polanya pada pasien ini. Nah ini harus kita lihat nih polanya, karena kalau dia haidnya reguler, gimana caranya dengan hiperandrogenism seperti itu, haidnya reguler, nggak mungkin lah. Biasanya kalau androgen begitu tinggi maka jelas akan ada supresi terhadap gonadotropin. Tapi coba lihat gonadotropinnya biasa-biasa aja. Kan harusnya kalau androgennya tinggi dia memberikan negative feedback, ya kan? Biasanya memberikan negative feedback, maka seharusnya akan ada penekanan pada gonadotropin harusnya. Tapi ini aman-aman aja, makanya tanda tanya besar sih. Ini labnya masih valid nggak kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, karena terakhir ini paling bawah itu lab yang tanggal 14 November itu kan yang paling akhir. Rasionya ada gitu. Iya. LH-FSA ya hanya sedikit lah ya. Itu apa sih di atasnya? Di atasnya LH apa sih? FT4. Oh FT4. Targetnya memang tadi mungkin evaluasi untuk keteraturan pola haid dan bagaimana strategi kita untuk diagnostik menemukan sumber androgennya. Kalau memang misalnya CAH maka kita harus replacement dengan ada kuat kan dok. Tapi mungkin di daily lain apakah ada androgen secreting tumor? Nggak, dia udah pernah cek cortisol serum dok. Tahun lalu udah dok 8,7. Which is adalah normal. Hingga 8. Iya, normal. 10 sampai 20. Agak rendah. Nah, lo yang mana yang mendekit? Mungkin nilai referensinya Satuannya. Kalau dia 10 sampai 20 mikrogram per desiliter. 3 sampai 10 ya. 3 sampai. Masih dalam range normal sih kalau ini mikrogram per desiliter. TM 4 sampai 22 tulisannya. 4 sampai 22. Normalnya. Masih normal. Warning serum kortisol. Gimana kita mau bilang CA? Makanya dengan TJ mungkin makanya mau sinapten test dok untuk makanya masih masuk klasik non klasikal CAH. Karena fitur salt wastingnya kan juga nggak ada dok di pasien ini. Kalau ya, jadi ini maksudnya belum pasti CAH. Belum pasti suspek bagaimana?
masih belum jelas, mas udah ada yang ketiga departemen belum tegak sumbernya dari mana. Ya kortisol serumnya kan normal ya. Iya. Mereka mau cek sinakten test nih untuk mereview apa ya? Nggak, konsepnya apa yang mereka mau uji gitu. Coba sama-sama kita pelajari sinakten test itu apa. Sinakten itu kan ACTH stimulation test dok. Jadi setelah pemberian sinakten kalau nggak salah dilihat diukur kadar dari kortisolnya ikut naik atau tidak gitu dok. Jadi buat lihat apakah ada respon terhadap stimulasi. Kalau dulu kan kasus yang sempat didiskusikan pas joy meeting kan ada pasien yang dengan hipo kayak Edison disease, hipokortisol pasca reseksi. Kalau adrenal Edison 1. kan dia hipo. Iya dong. Nah jadi waktu itu dia pasien kan hipo karena satu ada tumor adrenal diangkat di unilateral, tapi sebelahnya tidur. Jadi memang mereka mau disinakten, dilihat tuh sebelahnya bisa ikut bangun atau tidak gitu dong. Nah itulah karena isunya hipo. Hipo. Kalau adrenal hyperplasia kan isunya hiper. Hiper. Kalau hipo make sense untuk diberikan ACTH karena dia pengen lihat apakah problemnya di ACTH atau problemnya di Adrenal. suprarenalnya. Aksis HPA. Ya semua aksis sih, tapi artinya hiponya ini karena problem sentral atau perifer Iya. gitu loh. Iya. Kalau saya berikan ACTH, kortisolnya naik nggak? Iya. Kalau kortisolnya naik ya problem di sentral kan gitu. Iya, iya. Ya kan? Kalau misalnya saya udah berikan ACTH, kortisolnya naik ya. Makanya dalam hal ini Kenapa dikasih? apa yang mau Iya, diuji? makanya saya nggak ikut meetingnya soalnya. Enggak, maksudnya kita juga berpikir artinya apa yang mereka mau uji. Di mana yang aspek apa yang mereka mau lihat gitu loh. Diskusi ulang jika ada hasil dari dokter Sally. Untuk CAH, penegakan diagnosis CAH bukannya cukup dari sini saja ya, dari 17 OHP yang meningkat. Karena kan kalau kita pikirkan kan CAH kan penyebabnya kan defisiensi CYP21 gitu. Nah, berarti kalau memang dia udah tinggi di 17 OHP sini, berarti ya memang dia nggak bisa meneruskan ke Tapi dia lagi kortisol, maksudnya mas. Anehnya dia kortisolnya normal. Iya memang, tapi kalau kita bicara ya CAH kan dalam pemikiran saya kan juga ini sebuah spektrum ya. Jadi bisa saja ya masih ada mungkin yang dihasilkan, tetapi kalau kita lihat ininya saja sudah tinggi, maka kan semestinya ya memang dia nggak bisa melanjutkan ke bawah. Ya justru itu pertanyaannya Daryl, kalau dia nggak bisa lanjut ke bawah, kenapa kortisolnya masih normal? Iya. Gitu loh. Maksudnya kalau diabetes kan dia kan otomatis Iya. ke sini gitu. Hmm. Memang ininya tinggi sih. Cuma Ini ininya normal. Ini kan. Cuma intinya ya Nggak hipokortisol. Dan nggak ada salt wasting juga. Nggak, itu kan bisa kalau Belum tentu ya. ya nggak harus salt wasting karena kan bisa non klasikal. Tapi artinya dalam hal ini kenapa terjadi akumulasi 17 OHP itu aja. Karena kan akumulasi 17 OHP kalau pada adrenal hyperplasia itu kan karena dipicu hilangnya umpan balik negatif Iya. dari adrenal. Sehingga CRH-nya naik, ACTH-nya naik, Makin menstimulasi. ya makin menstimulat tapi jalan nggak ada. Maka 17 OHP naik. Susahnya nggak bisa dicek. CTH itu nggak bisa diukur. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Makanya ada sinakten test. Tapi makanya kalau dalam hal hiperplasia, konsepnya apa gitu Iya pada kan kondisi? udah tinggi gitu kan. Iya. Maksudnya kan udah tinggi. Atau justru mau Ngapain menyingkirkan challenge lagi? mau menyingkirkan si hiperplasianya kali. Hah? Gimana menyingkirkan hiperplasia dengan sinakten test? Jadi semester depan kita boleh endokrin dulu siapa? Bawain ke sini aja. Nggak, ini masalahnya Juli. maksud saya gini loh, kita bikin masalah sendiri sih dengan ngecek 17 OHP itu aja. Loh iya dong. Iya, paham. Karena jadi mikir. Jadi bingung. Jadi bingung karena nggak runut cara pikirnya.
Iya, karena mesti ada DS-nya dulu dong. Iya dong. Kayak tinggi cek DS dulu mestinya, sumbernya dari mana. Iya, nanti kan takutnya nih Iya, paham. 17 OHP-nya salah, kita jadi salah nih. Maksudnya T tinggi, cek DS dulu nih guna kemana baru. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya daya udah tinggi ya, udahlah. Sayangnya Kita- itu yang kita nggak punya datanya, nggak punya Iya, DS-nya. kita fokus lah sama adrenal, mau gimana pun caranya. Cek harusnya dia Iya, 17 OHP. Jadi bingung. Ya, kita kan sekali lagi nggak ngukur ini ya, nggak memperbaiki angka sih, cuma artinya gini. Kalau misalnya ini udah pasti sumbernya dari adrenal, kita nggak ada keraguan lagi bahwa adrenal harus kita intervensi. Kalau misalnya 17 OHP-nya naik, maka saya mendingan saya mendingan kasih kortisol daripada Iya. Jadi ngecek sinapen. challenge-nya pakai kortisol justru. Nah, iya. Iya. Dia 17 OHP-nya. Nanti kita lihat 17 OHP-nya Backnya turun nggak kan? ya? Iya. Iya. Ya, maksudnya masuk aja ke Anggap aja CAH. Ini Iya. sinaktinnya Treat mau sebagai CAH aja dulu daripada Kortisol. kesana nggak bisa periksa apa juga kan. Ya. Treat sebagai CAH, iya. kasih kortisol. Ya tadi kalau kita treat kan memang dengan kortisol ya, glukokortikoid. Jadi ini ada diagram yang cukup menarik menurut saya. Jadi harus balance antara over treatment dengan under treatment. Jadi ketika kita over treatment maka bisa terjadi hiperkortisolisme dengan gejala-gejala kusinoid, obesity, osteoporosis, resistensi insulin dan juga hypertension. Tapi kalau kita under treatment karena kita kurang maka tetap tadi 17 OHP-nya akan masuk ke jalur androgenik sehingga gejalanya hyperandrogenism dengan increase adrenal, accelerated bone age, pubertas precox, hirsutism, amenorrhea dan lain-lain. Jadi mungkin yang menjadi pertimbangan kita membalance antara hiperkortisol sama hiperandrogen pada baik maksudnya dengan kalau memang tegak cair. Betul. Memang jujur workup-nya terbatas banget sih dok untuk Ya pemeriksaan. ini sih Kayak susah desperate juga ya, sih kita jadinya. top referral hospital tapi nggak bisa ngecek macam-macam, Iya, dok. ini susah ya. Pasiennya juga desperate juga sih memang ya saya udah bilang juga beberapa pemeriksaan terutama DEAS tapi ya Tapi menurut saya kita harus berani sih. Kalau kita lihat USG ovariumnya kayak begitu, masa kita masih mau bilang itu datang dari ovarium? Nggak ada lah, kecuali kalau di situ ada tumor padat ovarium, oke lah ya. ya Tapi ini kan ovariumnya bagus banget dengan Iya. ada follicle segala macam. Jadi kalau menurut saya sih mendingan kasih steroid sih, kasih kortisol. Kasih kortisol terus kita coba review 17 OHP-nya atau DHEAS-nya juga terserah mau. Cuma memang gimana ya, nggak bisa ngecek juga 17 OHP. mungkin pertanyaan saya ini dok lebih ke arah nextnya pada pasien ini ya yang tidak seperti ini. Hmm. Tentu saja untuk folikel rambut yang sudah terminal itu kan susah untuk kita reverse hanya mengadakan dia terlepas dari masalah shaving atau laser. Ya. Saya maksudnya perlu nggak sih tetap kita strategi sambil memberikan anti androgen pada pasien seperti ini dok? Misalnya diberikan kortisol, oke, tapi dengan T-nya kita sambil jalan kasih anti androgen juga. Oke, anti androgen bisa dipertimbangkan, tapi sekali lagi kalau folikel rambut ini udah aktif, kayaknya harus diablasi sama teman-teman kulit. Iya. Kalau enggak ya tetap akan ini Ini lagi. sih. Acne ada? Acne, growth, ya. Dan nggak tahu nih dia nanti membutuhkan plastik surgery nggak nih, rekonstruksi untuk melakukan klitororeduksi. Ada problem ini nggak, gender disorientation? Aman ya? Aman. Gitu ya. Gender identity, orientation semuanya aman. Apa yang bisa kita draw conclusion dari fakta itu? Tidak paparan in utero dok.
atau late onset. late ya, Late. exposure-nya late, makanya brain-nya aman. Kalau dia early exposure takutnya ada gender disorientation. Saya mau kasih komen. Buat izin sharing juga teman-teman, Mbak Selin, Mbak Sita, sama Mas Alif, kita baru ada satu pasien yang baru mulai transition per bulan ini dari male ke female, jadi mungkin nanti baru akan kontrol di mulai bulan depan. Kalau yang lain-lain udah ongoing. Oh, yang tadi. Yang tadi. Ini baru banget mulai untuk dari male ke female. Sebenarnya trans Email aku email. Male ke female. kenapa? Cowok berarti. Iya. Welcome to endocrine hari Jumat. Enak aja. Nggak apa-apa. Pasien baru mulai. Enggak, udah lama enggak megang pasien cowok. Emangnya dia mau dipanggil cowok? Jadi panggilnya Mas apa Mbak? Oh, gitu. Panggilnya Panggil nama. nama. Panggilnya nama atau paling by bener name. Kak. Ini kan itu gender free. Gender neutral. Masih netral, gitu belum tahu. Jadi panggilnya dia ada panggilannya, namanya udah gue tulis di shopnya, di jangan panggil nama aslinya. Perawat-perawat kita juga harus diedukasi tuh kalau Ani Kalau udah Bu Ani udah pinter, tahu. Bu Ani dia udah udah tahu. pinter, dia nggak akan panggil nama. Iya, kadangkala pernah kejadian waktu itu seorang perawat manggil nama aslinya, nggak ada yang ini, disangkanya nyambut ya? disangkanya pasiennya nggak ada. Karena dia malu kan, dia dipanggil nama laki-laki yang Subhanallah. yang masuk. Bingung lah Harusnya dan dia ganti ke KTP-nya pengadilan. susah iya Mbak. nggak akan bisa. Nggak bisa ya. Kalau ganti nama kan boleh. Nama boleh. Iya, cuma tapi ganti nama bukan ganti kelamin. iya, kelamin nggak boleh. Intinya supaya nggak malu aja. Karena ada kasus kita juga setiap dia seringkali bolak-balik ke Jerman ya. Dia pasti pas lewat pemeriksaan paspor panggil lagi. Iya. Jadi kalau kasus kayak gitu yang dievaluasi apa berarti? Yang di follow up di polinya kalau kasus kayak seperti itu apa? Oke, biasanya kita kembali pada konsep pemberian hormon jangka panjang. Kalau isu penggunaan hormon jangka panjang kira-kira apa aja? Ini kan basic konsep banget. Nanti maksudnya ini kan kita belum pernah nih sama sekali. Kalau pasien datang belum ada pemeriksaan sama sekali itu kan harus kayak kita konsul ke psikiatri dan segala macam. Ini SOP-nya gimana sih Oh untuk iya. pasien baru? Oke, ini kita mundur sedikit ya. Iya. Oh, itu kan. Jadi sekali lagi kasus di SD dan transgender itu kita ini lini kedua. Ya. Jadi ke psikiatri. Iya. Disforik. Jadi jangan kasus transgender ya, mungkin kalian harus tahu juga nih pasien ini agak bandit-bandit juga. Ya. Jadi ini kan summary-nya sih dok. oh mungkin sama Summary kata-katanya. kalau dia udah dengan obat dan dosis-dosisnya juga. Nanti kita langsung konsulin ke psikiatri. Ya. Nanti tunggu dari sana lagi. Iya, kita ngasih nggak ada yang keputusan. harus terburu-buru. Iya. Kalau Iya. seperti itu nggak ada Termasuk yang DSC itu yang sering ada Iya. rapat itu yang bikin Iya. rapat dari mereka ya. yang bikin rapat harus dari tim Dari tim itu dari kan. tim DSD ya, harus dari tim DSD. Jadi tim DSD ini ada di bawah komite medik kalau saya nggak salah. Nah mereka harus ini ya. Nah kalau udah di-decide nih tuh kayak tadi tuh yang female to male ya tadi. Di male Male to yang mana yang female. baru? Email. Yang baru male to female itu Male to dari female. psikiatri Oke. kemarin. Ya udah kan berarti dikirim ke Ke kita. kita. Iya. Tinggal treatment berarti. Nah sekarang tentu konsep treatmentnya. Iya. Konsep treatmentnya. Jadi sekali lagi konsep treatmentnya kembali kepada basic ya, basic. Misalnya kita bicara sekarang female to male ya, lebih gampang lah ya. Female to male tentu kan kita lihat bahwa Akan ada yang dominan. sebenarnya kan kalau male itu androgennya dominan, kalau female itu estrogennya Estrogennya dominan. dominan. Ya kan? Nah tentu
kita lihat bahwa kalau androgen berhadapan-hadapan dengan estrogen, maka tentu kalau androgennya tinggi maka estrogennya pasti kalah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, pada waktu terjadi diferensiasi seks, maka memang sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu aja. Nah, jadi kalau pada female to male, ya tentu kita harus memberikan androgen. Kita harus memberikan androgen agar ya, kalian tahu kalau sampai androgennya dominan ya udah pasti ares lah folikelnya. Anovulasi. Ya, anovulasi lagi. Ya kan? Dan kita harus memberikan androgen yang cukup kuat untuk menekan gonadotropin juga, sehingga tidak ada lagi estrogen yang keluar. Ya. Nah, jadi biasanya kita umumnya akan menggunakan testosteron sipionat, ya, biasanya 250 mg, rata-rata sih sekitar per 3 minggu. Tapi sekali lagi kayak siraf yang kurus kering kayak gitu, ya kita biasanya kadang kasih 4 bahkan 5 minggu. Evaluasinya per berapa? Kan kita nanti periksa. Oke. Biasanya evaluasinya ya sesuai dengan ininya tentu kedatangan, tapi sekali lagi kalau misalnya itu bisa dilakukan mandiri, ya saya sih biasanya kalau nggak ada apa-apa sih lakukan 3 bulan sekali, kecuali kalau ada adjustment dose ya. Kalau ada adjustment dose biasanya seperti biasa sebulan setelah adjustment dose biasanya kita akan minta dia kontrol. Yang bikin kita adjustment dose itu biasanya apanya? Oke. Pertama, kalau misalnya kita kasusnya female to male, maka kita akan memberikan androgen. Nah, kalau dianggap bahwa pemberian androgen itu kurang, dia masih haid, ya, belum ada perubahan yang signifikan, ya itu artinya kita harus adjust. Artinya apakah pemberian androgennya harus lebih sering, ya, atau sebaliknya. Waktu itu kita juga pernah mendapatkan pasien yang per 3 minggu, wih, jerawatnya mukanya penuh, ya, kulitnya sampai berminyak. Wah, ini nggak bisa, ya pasti harus turun. Ya kita kan nggak mau sampai juga berlebihan, ya. Nah, ini biasanya adjustmentnya di situ. Nah, terus kemudian kalian harus belajar tentang efek testosteron. Nah, efek testosteronnya apa nih? Testosteron adalah sebuah anabolik steroid, ya kan? Anabolik steroid. Jadi artinya biasanya kalau kita memberikan anabolik steroid, apa aja nih yang harus diperhatikan? Ya, pertama tentu adalah kolesterol. Ya, makanya cowok-cowok kenapa mati cepat ya, karena androgen itu berhubungan dengan kolesterol. Beda sama perempuan. Perempuan itu estrogennya protektif terhadap pembuluh darah, makanya hidupnya lebih lama. Ya. Cowok-cowok kadang usia 50 pun udah pada tewas. Ya. Iya, jadi itulah. Nah, jadi pertama yang paling penting itu glukose, kolesterol. Bone density-nya itu. Oke. Nah, tentu iya. Kalau kita menekan estradiolnya, iya kan? Kalau kita menekan estradiolnya pasti ada isu terkait dengan bone turnover. Nah, sekali lagi, kalau kita concern sama bone mineral density, maka kata kuncinya jangan sampai membiarkan terjadi calcium stealing dari tulang. Caranya gimana? Maintain calcium level. Nah, calcium level hanya bisa di-maintain kalau intake bagus, absorpsi kalsium bagus. Absorpsi kalsium bagus kalau vitamin D3-nya bagus. Jadi memang itu yang jadi concern. Ya. Dan kalau in general, kalau kita bicara tentang long term hormonal treatment, maka kita tahu hormon itu akan di metabolisme di mana? Liver. Diekskresi di udah paling 2 hal itu yang harus kita lihat. Ya. Oh ya, satu hal lagi, testosteron berpotensi memicu polisitemi. Jadi artinya saya juga umumnya akan cek HB, hematokrit. Ya. Karena apa?
Kalau terjadi polisitemi, maka hati-hati terhadap trombus. Karena kan triad of virtue kan. Triad of virtue. Jadi kalau misalnya udah polisiteminya berat banget, nah hati-hati. Kalau memang ini ya anjurkan aja dia suruh blood transfusion, blood donor atau apa. Ya, tapi jangan sampai dia tiba-tiba tromboemboli gara-gara udah ketahuan treatment hormon dan ketahuan ada ini, waduh, bisa kita kena nanti. Ya, jadi tolong dilihat itu paling tidak isu terkait dengan polisitemi, isu terkait dengan metabolik, ya, gula darah, kolesterol, triglyceride, HDL. Ternyata mereka cuma dislipidemi semua sih dok, cuma dikasih statin semua Oh ya, yang female to male. oh ya. Udah saya cek itu mana emang rata-rata dislipidemi, jadi pada minta statin semua. Nah itu yang makanya harus agak hati-hati. Ya. Nah kalau sebaliknya dari male to female, maka kamu harus lihat nih di sini dia kita berhadapan sama individu yang androgennya dominan. Maka kan kita mau membalance nih. Ini androgen di sini, estrogen di sini. Nah jadi gimana nih balance? Maka androgen ini harus diturunkan dan estrogen harus dinaikin. Nah jadi artinya kamu harus memberikan treatment anti androgen dan kamu harus memberikan suplementasi estrogen dari luar. Jadi harus dikasih antiandrogen. Iya, jadi biasanya androgen ini kan kalau mau diturunin pasti estrogen juga harus turun. Nah, jadi biasanya ada beberapa pendekatan sih. Ada yang istilahnya ingin memberikan anti androgen saja. Seperti misalnya tadi kita pakai apa? Spironolactone. Spironolactone ini kan memiliki efek anti androgen karena dia kompetitif inhibisi tapi pada androgen receptor. Jadi dia seperti drospirenol, ya kan? Tapi dia tidak menekan androgen. Dia hanya berkompetitif inhibisi. Nah, tapi di saat yang sama kita juga memberikan estrogen. Jadi ya, biasanya sih itu yang bisa kita lakukan pendekatan. Tapi seringkali kalau saya nggak mau pusing sih, tapi harus tanya pasiennya dia mau atau enggak. Biasanya saya mencoba untuk memberikan combined oral contraceptive pills. Kenapa? Karena ini ada beberapa beyond contraceptive effect yang bisa kita pakai. Pertama, combined oral contraceptive pill kan bisa mensupresi gonadotropin. Kalau dia mensupresi gonadotropin, maka dia akan menekan steroidogenesis, ya kan? Itu satu. Terus kemudian combined oral contraceptive pills yang kita pakai adalah yang progestinnya memiliki efek anti-androgen, iya kan? Jadi satu kali kasih dua hal dapat gitu, ya kan? Estrogennya kuat lagi, ethinyl estradiol, dan anti-androgennya kuat CPA. Nah itu bisa dilakukan. Cuma sekali lagi, kadang-kala ada beberapa orang yang sangat concern dia pengen pelan-pelan. Ngapain kita kasih ethinyl estradiol? Yang mendingan kita boleh kasih CPA plus estradiol. Ya kira-kira cuma itu aja sih. Nah, ini yang American College yang ada kotak-kotaknya saya ingat. Berarti ini bilangnya 100 tuh. Yang mana, sorry? Spironolactone 100 ya. Saya biasa suka. Tapi finasterid bisa dipertimbangkan juga nih dok. Apa? Finasterid itu anti androgen biasa buat orang dengan alopecia yang botak. Kalau pada male, Oh iya. maksudnya lumayan juga nih buat dijajaki finasterid. Buat hirsutism juga ya dok kalau nggak salah finasterid. Iya, dia juga kan ada finasterid, ada CPA biasanya. Tapi finasterid nggak gampang loh carinya. Setahu saya sih.
Ya saya biasanya spironolakton nggak berani langsung tembak langsung sih, saya pelan-pelan sih, biasanya 25, 50, habis itu ya baru naik 100. Pertimbangannya apa dok? Gradually aja, sambil kan iya, ada orang yang desperate untuk berubah cepat, ada yang ingin slow. Jadi ya kita sesuaikan aja. Ya ini dosis-dosis yang biasa. Kasihnya kombinasi atau salah satu? Mana salah satu? Bukan? Hah? Yang mana? Ini yang makan daftar ini. Ya sekarang Salah satu. kalau kita lihat sih bisa Bisa combine, di-combine kan? combine aja. Nah, maksudnya tapi antara yang Oh, iya, estradiol iya. dengan yang ada androgen gitu Iya. maksudnya. Tapi kalau dokter untuk pengalaman tadi yang dari female ke male, pernah pakai androgen nggak dok? Oke, belum. Karena waktu itu belum ini, tapi saya pikir itu juga Bisa jadi pilihan. terbuka kemungkinan itu. Kalau untuk surgery-nya gimana dok? Oke, Resektominya. surgery-nya apa dulu nih? Hysterectomy Oke, nggak boleh, nggak boleh ya? nggak boleh. Jadi Berkaitan waktu dengan etis atau apa? iya ethical. Waktu itu kan di itu tuh, si Ralph kan minta kita untuk iya, maksudnya bisa nggak membantu mereka untuk melakukan tindakan hysterectomy pada kasus-kasus Bisa ya? seperti itu. Sebetulnya pertanyaan saya juga sebenarnya apakah hysterectomy itu adalah gender changing surgery kan enggak dong? Kalau Memang kita- enggak sih, kecuali tapi maksudnya kalau ada patologi oke lah ya. Kalau nggak ada bapak diangkat. Maksudnya kalau nggak ada patologi diangkat boleh nggak sih? Tapi mastektomi boleh dok? Bagian plastik kerjanya liberal banget. Mastektomi sekali lagi enhancement itu dilakukan. Breast reduction? Breast reduction juga dilakukan sih. Bagian plastik di klinik-klinik mah tiba-tiba pas udah pada top surgery semua Kalau yang rata-rata. top surgery nggak apa-apa, tapi hysterectomy kita berarti belum ya dok? Top critical ya dok? Enggak, karena beda ya. Kalau menurut saya agak beda. Bedanya apa dok? Saya pernah aja. Bedanya. Nggak, maksudnya kenapa top nggak ada masalah gitu? Nggak, boleh, bedanya tapi belum. uterus dan breast. Kamu pernah dengar ada secondary sex characteristic, ada Ya, primary primary. sex characteristic. Kalau perbedaan antara primary sex characteristic atau primary sex organ dengan secondary sex organ adalah terkait dengan fungsi reproduksi. Hmm. Kalau primary sex organ itu esensial. Without any breast you still can conceive, you still can get pregnant. Tapi without uterus you cannot get pregnant. Nah, jadi uterus itu adalah primary sex organ. Ini masih kental isu etiknya. Tapi kalau breast, banyak orang juga nggak nyusuin, even punya breast sekalipun. Jadi digedein, kecilin. Bebas. Digedein, kecilin, dilangin itu apa? Tapi itu etik di Indonesia ya, apa di luar negeri juga begitu? Enggak, luar negeri tentu jauh lebih liberal lah. Tapi saya pernah waktu itu majuin di tempat saya praktek sih dok, ada yang trans, tapi dia memang ada keluhan AUB. Jadi dengan dia testosteron terapi yang memang tipis, tapi ada sering nge-flag, dan dia memang minta HT. Waktu Dia itu, on hormonal treatment. iya, hormon treatmentnya dari androlog yang memberikan androgen. Tapi waktu itu dari komite medik secara medikal udah setuju dok untuk hysterectomy, tapi legalnya nggak setuju karena pasiennya diskonek sama keluarga, jadi rumah sakit tidak mau menanggung resiko, dia nggak ada tanggung jawab kalau misalnya lagi dioperasi ada apa-apa gitu. Tapi berarti kalau dibalik kasusnya, jadi kalau misalnya komite mediknya setuju, memang ada indikasi, ada keluhan, ada bleeding dan lain-lain, terus keluarga setuju, boleh ternyata. Ya, Tapi itu case by case ya. Iya, makanya. Tergantung setiap rumah sakit ya dok? Ya, Aturan di sini. to be honest, saya dan Kemal pernah melakukan, tapi pada kasus DSD, bukan pada transgender. Waktu itu ada neglected CAH case, itu benar-benar pasiennya neglected, nggak pernah di-treat, pernah dianjurkan di-treat, tapi orang tuanya sayangnya kurang pendidikan, jadi dan akhirnya benar-benar karena terekspos dengan androgen dari awal, udah maskulin banget, datang ke sini udah sangat maskulin. Nah, cuma ya dia nggak happy dengan uterusnya, dan waktu itu kita ajukan juga sih di ini. Akhirnya
akhirnya disetujui dan akhirnya kita hysterectomy per laparoskopi. Itu cuma 1 kali kita lakukan dan belum pernah kita lakukan lagi kasus-kasus. Tapi sekali lagi tindakan-tindakan seperti itu ya, karena ini ya waktu itu tentu beda dengan Daryl ya. Ini kan pasiennya masih ada ibunya. Waktu itu ibunya juga meminta untuk itu karena genitalnya kan udah ambigu banget ya, udah sangat maskulin banget. Ya, tapi saya rasa memang sama legal teamnya sih dokter utama, maksudnya kita nggak sekedar kayak ngajuin HT biasa gitu, Exactly. tapi legal teamnya dilibatkan. Exactly. Takutnya kalau suatu waktu mereka nanti minta ke pengadilan dok, nanti sama siapa operasi, tetap dalam mati, tanpa legalnya ada backup gitu. Iya. Makanya hati-hati menangani kasus ini, makanya kalau di rumah swasta kan susah, nggak ada tim yang dedicated. Nah tapi kayak Sita yang di RSPAD, apalagi kan ada kasusnya seperti Tapi itu. di rumah sakit swasta juga pengawasannya cukup ketat sih. Iya. Dan Saya rumah pikir sakit di rumah swasta swasta besar ya, maksud saya umumnya mereka komite mediknya sama legalnya sih, ya, terutama. mereka Jadi, pasti jarang lah mau take risk untuk rumah sakit swasta, kayaknya nggak akan dikasih kalau di swasta. kalau di negeri-negeri besar lebih jadi sorotan. Di negeri Iya. Kalau Pemerintah ada, maksudnya? iya, maksudnya di rumah sakit pemerintah besar kayak di RSPAD gitu, kita nggak bisa sembarang atau operasi tanpa indikasi dan segala macam. Iya, tapi Intinya kan- at least di rumah sakit pemerintah itu masih ada kemungkinan untuk itu Iya. karena kan rumah sakit pemerintah kan benar-benar untuk masyarakatnya ya. Untuk Jadi ini. hak asasi manusia belum bisa dipakai. bukan makanya kalau My uterus, my rights. Terus my choice. kayak itu My choice. apa Belum bisa ya. pro-choice Saat apa itu nggak akan ada habisnya pembicaraannya kok. pro-life atau pro-choice Loh, sama. di Amerika sekarang lagi ribut Lagi ribut masalah abortion law. Balik lagi. Iya. Jadi Dekat banget. apa terkait dengan penggunaan mifepristone segala macam lagi ribut. American College sudah apa ngirim-ngirim tentang apa keprihatinan mereka terkait dengan masalah gitu. Pro-choice, pro-life. Yang lebih ribut lagi di Amerika itu yang untuk terminasi kalau pasiennya 34 minggu, karena mereka benar-benar penganutnya term. Jadi boleh diterminasi pada usia kehamilan yang term. Makanya ributnya jadi panjang karena 34 minggu ketuban pecah itu juga buat mereka nggak Iya. Gila. termasuk aborsi. Termasuk abortus yang incipient, yang incipient yang lagi ongoing, pasien bleeding nggak boleh ditolong dok kalau beberapa Ini abortus. gara-gara Demokrat sih Terlalu lagi. ini. Sorry. Sama kabar Demokrat mereka. seharusnya Nah, dia yang Republikan. Republikan mungkin mereka Kembali yang kasus CAH tadi Dok. Jadi kalau simpelnya itu kita tadi sebenarnya harusnya periksa DHEAS dulu dok ya. Maksudnya kan dia hiperandrogen nih. Jadi dari ovarium kita nggak kelihatan ada tumor. Jadi untuk menyingkirkannya itu kita kan untuk periksa di adrenal. enggak. Jangan cara pikirnya nggak begitu. Jadi gitu. Cara pikirnya seperti yang kemarin udah kita sampaikan bahwa semua kasus dengan testosteron yang meningkat maka kembali kepada mekanisme metabolisme androgen. Kita tahu testosteron itu datang dari mana? 25% dari ovarium, 25% dari adrenal, 50% dari peripheral conversion. Jadi kalau misalnya total testosteron tinggi, maka yang make sense adalah mencari sumber. Apakah ini gonad atau adrenal? Nah, maka untuk memastikan itu datang dari mana ya DHEAS yang menjadi itu, bukan karena kita mau cari CAH atau apa, bukan. Oh iya. Jadi kasus tadi DHEAS sebenarnya harus dicek untuk pertama kalinya. Lah iya kan prinsipnya kalau udah testosteronnya tinggi ya DHEAS measurement akan mendetermine ini datangnya dari mana. Itu dulu kan. Kita nggak usah prejudice bahwa ini harus CAH ya. Karena peningkatan DHEAS bisa karena fungsional, bisa karena cancer gitu. Nah, maksudnya gini dok, kalau sudah ada DHEAS misalnya kita nggak bisa periksa 17 OHP itu kita bisa nggak membedakan antara dia CAH atau tumor, kita melihat dari USG aja misalnya dok, USG untuk Nggak mungkin. nggak mungkin Kan kita bicara fungsi. Oh. Kita bicara fungsi. Kalau kita Tumor bicara ada. CAH sama tumor kan beda. Kalau tumor ini masalahnya semua sifatnya otonom. Dan kalau kita bicara adrenal, kalau kita bicara fungsi, adrenal itu kan bisa hiper, bisa hiper. Nah, kalau dia hiper, maka harus tahu ini primary
atau secondary. Ini konsep nih, pada semua organ endokrin yang ada porosnya, maka harus tahu kalau hyper dia ini primary atau secondary. Paham nggak artinya? Kalau primary artinya kelenjar inilah sumber masalahnya, adrenal yang jadi sumber masalah. Tapi kalau dia secondary, maka bukan salah si kelenjar. Kelenjar ini cuma ngikuti perintah. Nah sekarang saya tanya, CAH itu primary atau secondary? Secondary. Kenapa disebut secondary? Gangguannya di enzimnya. Bukan. Karena dia kehilangan umpan balik negatif, maka CRH dan ACTH akan naik. Sehingga kelenjar adrenalnya mengalami hiperplasia. Iya kan? Secondary dia. Dia masalahnya bukan di situ hipernya. Dia kesalahannya ada di atas karena dia CRH dan ACTH-nya naik. Tapi kalau tumor adrenal, kalau kita lihat, kalau kita periksa, ya, itu terjadi peningkatan kadar kortisol misalnya yang sangat tinggi, tapi tidak ada peningkatan CRH, tidak ada peningkatan ACTH. Ini primer ini dari organ adrenalnya sendiri. Oh yang mau saya tanya gini, berarti tumor adrenal itu bukan dari periksa USG MRI atau itu ya dok? Berarti dari karena tumor adrenal itu kan tumor, tapi kan kita lihat sekarang lapisan kelenjar adrenal kan ada 3, ya kan, ada fasciculata, ada granulosa, ada reticularis. Ini kan nggak tahu ya, bisa nanti gimana tahu, ya kan? Karena kita hanya tahu bahwa ini sudah menyangkut glomerulosa karena memang ada kortisol yang tinggi dan seterusnya. Bisa tertarik tuh dengan Tentang endokrin. Kita berhasil mengindoktrinasi. Coba diulangi. Direkam. saya residen dari nanya. Dokter Iwa udah mau ngelempar tadi. Saya menganggap konsepnya itu adalah berarti sebenarnya kesalahan yang dimiliki sama trans. Berarti kan memang ada sebenarnya mungkin nih dok dibukti dan dibuktikan memang mereka itu ada kelainan struktural ataupun kelainan dari kimia ya dok, maksudnya entah itu hormonal atau apa gitu. Nah kalau seandainya memang dia ada dok, kenapa kita tidak treat bahwa misalnya sebagai contoh ketidakseimbangan hormonal antara androgen dengan estrogen gitu. Dia laki-laki tapi estrogennya tinggi ya, udah hampir ke arah gitu, udah ke arah sana. Kenapa kita treatnya tidak kembalikan dia sebagai laki-laki dong? Maksudnya kenapa kita tidak kembalikan dia ke fungsinya, bukan kita malah menjomplangkan ke arah yang dia mau gitu dong. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir misalnya seorang berpikir bahwa saya adalah seorang nabi misalnya, kan saya kan berpikir bahwa ya bukan dibenerin dia seorang nabi, tapi kita berpikir bahwa dilurusin. Kamu tuh bukan nabi, kamu tuh seperti ini gitu loh. Maksud saya kenapa konsep itu tidak tidak dicoba, nggak dilakukan dia, tidak dilakukan pada saat ketemu seperti ini gitu loh. Akbar masih mencampur adukan antara DSD sama transgender. Jadi kalau ada hormonal disorder, itu kita nggak bisa bilang dia transgender. Hormonal disorder itu bagian dari DSD. Ya. Kalau memang ada hormonal disorder, memang kita harus men-treat hormonal disorder. Tapi masalahnya adalah otak itu juga ternyata berdiferensiasi. Bukan hanya gonad, bukan hanya alat kelamin, tapi otak itu juga ternyata berdiferensiasi. Sudah ada penelitian di animal yang memperlihatkan early exposure terhadap hormon androgen dapat mendiferensiasi otak itu menjadi maskulin. Jadi kalau misalnya terjadi androgen exposure in utero, maka ini bisa menimbulkan efek maskulin pada otak. Makanya kan salah satu teori polycystic ovary syndrome itu adalah diakibatkan karena adanya insufisiensi plasenta. Ya, akibatnya apa? Maka androgen akan meningkat karena fetus akan stres. Fetus stres, poros HPA akan masuk ya. Nah,
kelenjar adrenal bayi akan melepaskan androgen. Ya. Nah, androgen ini seharusnya diaromatisasi di plasenta. Nah, ternyata kasus-kasus insufisiensi plasenta ini ternyata diikuti dengan defek aromatase pada plasenta, sehingga di tahapan-tahapan akhir pada kasus insufisiensi plasenta itu si bayi perempuan itu terekspos dengan hormon androgen. Dan ada sebuah penelitian di Fertility Sterility yang memperlihatkan adanya perubahan pada jari ketiga dan keempat. Ternyata jari ketiga dan keempat, coba deh buka di Fertility and Pikir Sterility. buka tangan sendiri. Ya, kita udah ada perbedaan antara exposure androgen in utero dikaitkan dengan panjang jari ketiga dan keempat. Nah, ternyata bayi-bayi perempuan yang terekspos dengan androgen hormon, ternyata behaviornya ada yang menjadi agak sedikit maskulin, dan kemudian beberapa dari mereka mengalami polycystic ovary syndrome later in life karena exposure androgen in utero. Nah, jadi Jarinya kenapa? saya agak lupa tapi coba tolong buka. Lebih panjang. Ya, lu tomboy nggak? Kalau tomboy. Nah, jadi kira-kira seperti itu Akbar. Nah, jadi mengubah mindset nggak semudah mengubah kadar hormon. Itu masalahnya. Jadi Terus mungkin ini ya, transgender tuh beda sama gay. ya, memang beda. Beda. Itu bersifat reversible. Maksudnya apa? Misalnya di awal dia terekspos nih, dia terekspos jadi laki-laki nih. Enggak. Terus kita akhirnya kita kasih exposure lagi nih. Dia berubah nggak? Enggak. Jadi gini Bar. Jadi kalau di transgender nggak ada kelainan hormon. Nggak ada kelainan hormon. Makanya tadi saya bilang bedakan antara DSD sama transgender. Transgender ini nggak ada kelainan hormon. Dia lurus selurus-lurusnya. Nggak ada masalah. Ya, selurus-lurusnya. Ya. Waktu itu pernah punya kasus trans tuh Arab descendant, ya. Dan dia bilang, dokter jangan pikir saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak ini. Saya ini sholat ngaji loh dok. Dia bilang, ya cuma kan dibilang orang-orang yang kayak gini kan dibilang ini. Tapi terus terang saya juga jadi agak risih kalau saya sholat di makmum laki-laki. Maka saya berusaha untuk sholat tapi pakai mukena. Tapi saya cuma berani di tempat di mana dia tidak dikenal. Nah, dia sholat pakai mukena. Dan dia senormal-normalnya, mohon maaf ya, alat kelaminnya tahu sendiri orang Arab ya. Nggak ada kesalahan sama sekali. Ya, nggak ada kelainan hormonal sama sekali, nggak ada kelainan kromosom sama sekali, nggak ada. Yang ada masalah konsep gendernya yang salah di situ. Sampai sekarang nggak ada yang bisa meluruskan itu. Jadi kan seringkali persepsi yang ada pada masyarakat kan ini soal pergaulan, pasti ini gara-gara temannya nih ngocok-ngocok ini dan segala macam. Ya tentu karena kita melihat yang ada di jalanan itu. Itu jadinya agak banyak loh mereka yang baik-baik. Ya yang karirnya bagus, kerja baik-baik, nggak ada macem-macem ya. Perkara mereka pacaran dengan ininya itu urusan pribadi mereka, tapi their social life itu almost like the same like us. Jadi kerja ke kantor pagi, pulang sore dan seterusnya. Biasa aja, nggak ada hal yang ini. Jadi ya itulah perbedaannya. Jadi makanya saya bilang kita ini cuma second line, karena orang ini problem utamanya nih masalah mental sebenarnya, mental disorder. Bayangin loh Bar, itu pasien cerita, dokter bisa nggak membayangkan perasaan saya merasa perempuan tapi waktu saya nengok aja ke bawah saya melihat ada burung di situ. Kayak apa rasanya? Bagus dia nggak gila. Ya. Bayangin loh Bar,
otaknya bilang Akbar perempuan, pas lihat ke bawah ada burung kayak apa, Bar? Ada nggak burung? Itu ngebayanginnya aja saya nggak berani. Gila kali gue, beneran loh. Iya, makanya saya tuh transgender sama gay lesbian tuh beda. Beda. Di agama pun beda treatmentnya. Makanya masih ada yang mazhab yang membolehkan transgender, tapi lu harus decide, nggak boleh tuh ada di tengah-tengah. Gitu ya, di SD itu kan dia harus decide tuh. Kalau Oh, iya. Islam sebenarnya decide mau perempuan atau mau laki-laki. Iya. Yang salah adalah kalau orang tuanya yang nge-decide ternyata salah. Iya. Decide-nya salah Iya. gitu. Karena sudah langsung dari kecil sudah didesain gitu. Makanya kasus Nah, itu yang sering kan. itu memang nggak boleh ditreat terlampau dini. Iya. Ini benar-benar harus Itu kita kesalahannya kan kalau kayak di kampung gitu kayak Iya. yang dulu pemain volley kita. Nah, sedangkan kalau lesbian sama gay itu beda. betul. Nggak ada agama membolehkan karena memang itu beda. Kalau transgender tuh beda lagi. Tapi masih ada mazhab kalau di Islam ya yang boleh. Makanya tapi harus cepat decide. Lu tuh nggak boleh ada di tengah-tengah. Wah, ini Nggak jelas. gua baru denger nih, bagus. Kayak di mana di Iran tuh boleh. Hah? Di Iran boleh. Jadi kalau kan makanya saya bilang ada mazhab yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi makanya kalau saya lihat tuh nggak boleh di tengah-tengah dong. Gitu. Kalau kita pelajarin banyak mazhab itu, makanya masih ada kalau dari Ustaz. Dapat OC-nya kan Mas Yus itu. Mas Osinnya kaget, sama-sama kaget. Penguji kaget. Penguji juga kaget dong. Kenapa? Transgender dong. Oh, kasusnya. Iya, saya female to male. Oh. Prof Andon Saya pada kaget. kaget terus saya bacain, Prof Andonnya minta. Oh, kaget juga, oh ini sama kaget. tapi lulus kan. Iya, cepat makanya dok. Udah malas Tapi gimana? Kesimpulannya tuh kalau transgender tuh benar nggak ya? Jadi kalau bisa di-track simple, transgender tuh gangguannya di sex identity, tapi kalau di SD tuh gangguannya di sex differentiation gangguannya gitu. Kalau masih secara- Gini, kalau di DSD problemnya bisa di karyotype, bisa di sex hormone action. Jadi sehingga tidak linear antara karyotype sama ini. Oh, iya. Nah, sehingga phenotype itu kan bukan hanya tampilannya tapi juga ininya. Nah, tapi itu nggak linear semuanya. Karyotype-nya nggak linear. Terus juga hormonal action-nya juga nggak linear. Ya. Tapi kalau trans ini linear semua. Cuma ininya doang nih yang nggak nyambung. Gitu loh. nggak bisa lu rubah. Saya nggak bisa bilang itu sih, tapi menurut saya ada sih yang mungkin bisa dirubah, tapi mungkin tadi yang mungkin hanya sekedar ikut-ikutan atau sekedar ini mungkin ada kali bisa. Tapi kalau yang itu saya kurang tahu. Selama ini mereka konsisten sih. Dan biasanya di psikiater sebelum mereka ngirim ke kita, biasanya mereka kan yang bertanggung jawab ya. Nah biasanya mereka harusnya standarnya mereka harus memberikan kesempatan pada orang itu untuk coming out. Dan kalau saya nggak salah dulu harusnya standarnya 2 tahun. Mereka harus bisa ke publik, ke sosial, menggunakan atribut sesuai dengan gender yang dia ini kan tanpa ada tekanan. Nanti kalau udah salah waktu anak-anak itu gimana? Gimana maksudnya? Itu biasanya baru lahir nih, ada DSD. Oh, genital ambiguity. Ya, orang tuanya langsung sudah atau bahkan mengkastrasi mungkin nggak tahu ya. Nggak bisa. Itu endocrine emergency situation. Itu dokter anak harus take responsibility. Di guidelines dari DSD tidak membolehkan kasus ambigu genitalia pulang ke rumah tanpa ada kejelasan. Itu sumber masalah. Makanya disebut sebagai endocrine emergency situation. Emergency dalam arti kita harus menentukan gender. Ya. Kok gender? Sex. Ya. Dan selebihnya dokter anak juga sangat concern karena takutnya ini sapoistin mati bayinya.
poli misalnya.